keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia pastinya setiap orang tua itu punya cara tersendiri untuk menegur anaknya. Kadang ada juga sih yang mungkin dalam kondisi emosi yang sedang tinggi akhirnya harus marah nih sama anak. Tapi sebenarnya boleh nggak sih sama anak itu kita marah atau menunjukkan emosi kita? Nah, kita akan bahas bersama psikolog kita ada Anti Jovita. Langsung aja kita sapa ya. Anti, apa kabar? Baik, luar biasa Dika. Cantik Dika gimana kabarnya? hari ini? Aku baik dong, apalagi ketemu Anti makin baik. Wah. Anti, ini hari ini kita ngobrol tentang suatu hal yang mungkin jadi makanan sehari-hari orang tua, yaitu marah pada anak. Makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari ya, karena mungkin orang tua mungkin dengan mobilitas yang tinggi atau mungkin dalam kondisi pandemi ini kan stresnya juga lumayan tinggi ya, Andi, ya. Kadang mungkin gampang juga emosi, gampang akhirnya marah pada anak. Sebenarnya marah pada anak itu boleh tidak sih? Iya. Marah pada anak itu sebetulnya kita bahas dulu dari segi marahnya itu sendiri ini. Marah itu kan suatu emosi ya yang ada di dalam diri setiap orang. Jadi artinya marah itu adalah hal yang wajar. Jadi artinya seseorang apabila ada sesuatu yang memang memicu emosi tertentu yang kemudian berujung pada kemarahan, itu adalah hal yang wajar. Nah, menjadi tidak wajar apabila kalau pada saat kita memarahin anak itu kita menggunakan satu kekerasan fisik, gitu. Yang kedua adalah adanya ancaman, gitu. Misalnya contohnya mama buang kamu, mama kasih kamu ke orang lain, gitu ya, itu ancaman. Nah, yang ketiga adalah pada saat marah kemudian kita melontarkan kata-kata, mama nggak akan sayang lagi sama kamu, kamu bukan anak mama dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu juga itu nggak boleh. Jadi intinya adalah marah itu boleh asalkan kita tidak melakukan yang namanya kekerasan kepada anak, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal, emosional, kekerasan verbal. Karena apa? Karena setiap kekerasan yang kita lakukan itu akan ada dampaknya kepada anak, yaitu dampak psikologisnya terutama. Marah itu boleh kalau kita kasih tahu dulu ke anak-anak apa yang kita harapkan, dan kemudian pada saat yang tidak kita harapkan tersebut terjadi, kita menunjukkan reaksi marah. Nah, reaksi marah ini tadi kan saya bilang jangan sampai kekerasan. Nah, biasa batasnya kan tipis nih antara kemudian sudah marah, kemudian udah kayak pengen melakukan kekerasan. Nah, itu kan sebetulnya ada waktu atau jeda. Nah, waktu atau jeda itu kita gunakan untuk menenangkan diri terlebih dahulu supaya tidak terjadi kekerasan. Nah, sehingga pada saat marah yang harus dilakukan satu, kita statement ke anak bahwa Bunda marah nih. Karena apa? Jadi kasih tahu karena apanya. Jadi jangan asal marah terus anak tuh nggak tahu ini kenapa Bunda marah sih, gitu ya. Misalnya contohnya Bunda marah nih karena kan adik sudah janji bahwa setiap kali main diberesin mainannya. Nah, sekarang malah mainannya diberantakin misalnya. Nah, jadi intinya pada saat marah, satu, anak harus paham kenapa kita marah, bahwa marah itu ada alasannya. Yang kedua adalah marah adalah konsekuensi dari perbuatannya yang memang sudah disepakati sebelumnya. Terus kemudian yang ketiga, dari hasil marah itu hendaknya anak tahu nextnya dia harus apa, gitu. Jadi marah itu adalah marah yang bertujuan. Dan kalau saya bilang marah itu juga perlu marah yang elegan. Artinya elegan adalah tadi tidak sampai menyakiti anak secara fisik maupun secara emosi. Tapi marahnya itu boleh karena marah adalah emosi manusia, dan anak juga perlu tahu bahwa kalau perilaku yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan keinginan lingkungan, lingkungan bisa marah loh. Demikian pula sebaliknya, anak juga akan merasa bahwa sewaktu-waktu aku juga bisa marah, dan marah itu nggak apa-apa, asal marahnya dengan cara yang benar. Permasalahannya adalah bagaimana ya caranya menyampaikan ke anak agar tidak sakit hati, agar kita tidak kebablasan jadi kekerasan. Nah, sebenarnya nanti ini harus tadi ya tahap yang tadi harus calm down dulu. Sebenarnya dari emosinya itu penting ya. Penting sekali. Nah, kenapa? Karena sebetulnya dengan kita bisa mengontrol emosi, pada saat kita bisa mengontrol emosi, kita marahnya itu sudah berubah, bukan marah karena emosi, tapi marah karena kita mau ngedidik dia. Kan dua hal yang berbeda nih. Kalau karena emosi, kita akan melontarkan kata-kata yang kadang kita sesali setelahnya. Dan bahkan kadang hal-hal yang kita tidak sengaja juga ikut kejadian gitu kan. Entah sambil lempar piring lah, sambil tangannya juga main lah, sambil kata-kata yang tadi saya ucapkan itu juga keluar lah, gitu ya. Nah, tapi kalau kita bisa memisahkan atau menurunkan kadar emosi kita, nah kita akan tetap marah. Kita menyatakan ketidaksetujuan kita, tapi tujuannya adalah mau mendidik dia. Jadi intinya agar anak tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama dan memahami bahwa itu salah, begitu ya, Andi ya. Oke, nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda dulu nih, Andi. Nah, keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.